Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Masih semangat? Alhamdulillah, inilah semangat PAVI Kabupaten Malang yang begitu menggelora. Saya senang sekali Bapak Ibu hadirin yang berbahagia bisa berkumpul lagi dengan senjenengan. Kita reuni lagi, saling bertatap muka supaya kita saling mengenal juga hari ini dalam seminar yang berbahagia ini. Ada satu pertanyaan dari teman-teman, Pak, materinya kok sosialisasi lagi tiap sekali seminar? Ya, kita jawab, kenapa selalu sosialisasi yang kita kasihkan materi tiap kali ada pertemuan? Pertama, karena sosialisasi STR dan KTAN ini sangat penting, itu merupakan bentuk pengakuan profesi kita. Yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat di chat WA kita, ternyata masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan STR dan lain sebagainya. Karena itulah dengan pentingnya hal tersebut, di samping itu ada aplikasi baru ya Pak Rudi ya, dari KTKI tentang sistem STR ini yang memungkinkan STR nanti terintegrasi. Nah, karena itulah hadir di samping saya, mungkin nggak perlu saya perkenalkan lagi, karena beliau adalah Bapak kita yang sekarang ditarik untuk jadi Bapak Ahli Farmasi seluruh Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Pak Rudi. Kita patut berbangga, ternyata Bapak kita itu diminati seluruh Jawa Timur. Semoga nanti Bapak kita bisa meningkat jadi PAVI nasional. Amin. Baik Pak Rudi, supaya mempercepat waktunya, kami mohon Pak Rudi untuk memaparkan materi yang akan Pak Rudi sampaikan. Waktunya enggak saya batasi, tapi jangan lama-lama Pak. Saya lapar, teman-teman saya yakin juga lapar karena belum makan juga. Ya, nanti ada 2 sesi Pak ya. Satu presentasi dari Pak Rudi, kemudian yang kedua tanya jawab. Nanti saya tawarkan Pak Rudi tanya jawab langsung apa ditampung dulu? Langsung boleh Pak. Oh baik, terima kasih. Sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Rudi untuk acara ini. Monggo. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Saya boleh turun Pak Moderator? Oke, monggo. Semua wilayah ini milik Pak Rudi, silakan. Karena saya kangen sama teman-teman, Pak Eko. Iya, teman-teman rasanya sudah tidak asing lagi ya dengan STR TTK ini atau STR TTK. Ya, sebelumnya mohon izin, Dok, saya nanti mondar-mandir. Iya, gitu ya. Iya, makasih ya Dok. Iya, kalau kita bicara masalah STR sebetulnya sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Kenapa? Karena sebagai seorang tenaga kesehatan yang berpraktek di sarana pelayanan kesehatan, itu syarat yang utama harus punya STR. Kalau kita sebagai tenaga teknis farmasian, ya STR TTK. Selama ini STR TTK mungkin ada yang pernah mengalami beberapa kali pergantian. Ada STR TTK yang terbitan P2T, ada STR TTK yang terbitan Dinas Kesehatan Provinsi. Dan semuanya apakah legal? Legal, sama-sama sah. Secara hukum sama-sama sah. Cuman ketika STR TTK itu terbitan P2T, karena itu hanya berlaku di Jawa Timur, biasanya ketika teman-teman bekerja keluar Jawa Timur atau mengikuti yang namanya Nusantara Sehat atau program dari Kemenkes, biasanya terkendala di STR TTK terbitan P2T tersebut. Kenapa? Karena tidak terintegrasi ke nasional.
Sebetulnya yang diamanahkan oleh undang-undang yang menerbitkan STR-TTK itu adalah Kemenkes, Menteri Kesehatan, yang dalam hal ini didelegasikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Makanya ketika ada teman-teman yang terkendala pada waktu mengikuti Nusantara Sehat atau P3K karena STR-TTK-nya terbitan P2T, maka kami dari PAVI mengajukan surat kepada Gubernur untuk pengalihan penerbitan STR-TTK ini oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Namun ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika STR-TTK itu terbitan Dinas Kesehatan Provinsi, itu pun ternyata juga masih ada kendala. Ada yang pernah mengalami ketika mengikuti tes Indonesia Sehat atau yang lain, STR-TTK-nya tidak terverifikasi? Ada ya Mbak? Setelah itu langkah apa yang dilakukan? Selamat siang Pak Rudi, saya Rinda dari PKM Wagir. Saya itu STR-nya Jawa Timur. Dinas, ya. Jadi dari SDMkes, nomor STR saya tidak terbaca. Maka itu saya disuruh mengurus STR KTKI. Kemarin saya sudah punya akun, tapi ditolak karena STR saya yang lama masih berlaku. Itu prosesnya lalu bagaimana? Ini jadinya sebuah pertanyaan, Dok. Bukan pengalaman. Tadi yang saya tanyakan, ada yang punya pengalaman enggak? Nanti saya jawab ya, Mbak. Ada yang punya pengalaman enggak ketika ikut tes Indonesia Sehat atau yang lain itu mengalami kendala STR-TTK-nya tidak terverifikasi? Ada? Enggak ada ya? Ini Pak Eko, ini memang jam-jamnya rawan ya Pak Eko ya? Ya, Saya enggak tahu, enggak jawab ini karena memang tidak punya pengalaman atau karena ngantuk. Belum punya pengalaman ya, atau tidak pernah ada yang mengalami kejadian itu. Saya cerita ini kenapa? Karena di daerah lain banyak ketika mengikuti Nusantara Sehat atau tes P3K, STR-TTK-nya tidak bisa diverifikasi. Kenapa? Karena terbitan Dinas Kesehatan Provinsi. Sama seperti yang Mbak dari Wagir tadi, SDMkes tidak bisa memverifikasi dikarenakan STR-TTK-nya terbitan Dinas Kesehatan Provinsi. Terus apa yang harus saya lakukan? Sekaligus saya jawab ya Mbak. Jadi segera mungkin untuk melaporkan pada pengurus cabang, kemudian nanti pengurus cabang akan menguruskan pengurus daerah, terus dilanjutkan ke pengurus provinsi untuk dibantu verifikasi. Jadi teman-teman yang punya STR-TTK terbitan Dinas Kesehatan Provinsi, jangan galau, jangan bingung. Kenapa? Masih tetap berlaku sampai nanti mendekati expired. Ya, tidak ada yang namanya pemutihan, tetap berlaku. Jadi yang dilakukan itu ya Mbak, laporkan kepada pengurus cabang, kemudian nanti pengurus cabang akan menguruskan ke pengurus daerah, nanti kita akan melaporkan ke pusat. Ya. Slide Pak Mbak Sherly. Iya, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa sebagai seorang tenaga kesehatan kita harus terregistrasi, tercatat, supaya nama kita itu dicatat sebagai tenaga kesehatan. Di pasal 44 ayat 1 disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang berpraktek wajib, tolong digarisbawahi, hukumnya wajib untuk memiliki STR. Bagaimana kalau saya praktek tidak memiliki STR? Iya, namanya ilegal. Kalau ada pemeriksaan pasti akan ada masalah. Ya, ada yang belum punya STR? Ada yang belum punya STR? Iki gak ngaku apa?
Iya, ada yang belum punya. Enggak apa-apa, mengaku saja. Pengakuan dosa. Iya, jadi wajib ya. Kalau teman-teman sebagai tenaga kesehatan itu wajib memiliki STR. Nah, STR yang sekarang itu diberikan atau diterbitkan oleh konsil masing-masing. Jadi sekarang itu STR semuanya akan terbitan KTKI, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, di mana konsil itu nanti akan dibagi menjadi 9. Salah satunya adalah konsil kefarmasian yang membawai apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Slide. Nah, ini tadi saya sampaikan pelaksanaan registrasi bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memiliki STR. Slide. Seperti di awal saya sampaikan bahwa penerbitan STR ini sebetulnya kita sudah pernah melakukan. Pada waktu STR ini terbitan Dinas Kesehatan, Bapak Ibu mengurusnya secara online kan? Iya, sama. Jadi sudah tidak asing lagi ya ketika berubah menjadi ESTR TTK, maka perlakuannya sama. Kita tinggal mengurus persyaratan, kemudian tinggal upload dan upload. Slide. Nah, ini adalah pedoman registrasi tenaga kesehatan, keputusan dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Slide. Apa saja persyaratan untuk registrasi baru? Jadi sekarang namanya ada registrasi baru, ada registrasi ulang. Tidak ada namanya perpanjangan. Yang ada adalah registrasi ulang. Ini adalah persyaratannya untuk registrasi baru bagi tenaga kesehatan, tenaga teknis farmasian, pas foto, kemudian KTP, surat sehat, surat sumpah, ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat pernyataan nanti bisa didownload. Ada yang membedakan di sini dari persyaratan yang kemarin, yaitu tidak adanya surat rekomendasi. Jadi sekarang kalau registrasi baru itu tidak perlu registrasi, kalau registrasi baru tidak perlu rekomendasi. Slide. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah yang dulu namanya perpanjangan, sekarang namanya registrasi ulang. Ini persyaratannya. Kalau ini masih dibutuhkan surat rekomendasi dari PAVI nomor 8. Jadi persyaratannya sama, pas foto, KTP, surat sehat, surat sumpah, ijazah, serkom, STR yang lama, dan surat rekomendasi dari PAVI. Sertifikat kompetensi, mohon maaf, sertifikat kompetensi ini bisa didapatkan dengan 2 cara. Yang pertama itu adalah mengikuti uji kompetensi. Kemudian yang kedua itu menukar dengan 25 SKP selama 5 tahun. Ringan loh, 5 tahun cuma 25 SKP. Iya kan? Sekarang aja ikut seminar ini berapa? 4 kan? Sekali dapat 4. Iya, tinggal kurang 21. Dari keanggotaan aktif akan mendapatkan 1 SKP. Dari pengalaman atau dari masa kerja, setiap 1 tahun dapat 1 SKP. Sudah dapat 5. 4 tambah 1 anggota, 5 tambah 5, 10. Kurang 15. Ditempuh dalam waktu 5 tahun, mudah kan? Cuman kadang-kadang saya enggak tahu. Teman-teman ini biasanya mengejar di akhir-akhir deadline. Kalau sudah mau habis baru bingung cari SKP. Iya. Iya, kenapa harus bingung cari SKP? Setiap ada seminar itu pasti mendapatkan SKP. Kemudian yang kedua adalah mengikuti tadi uji kompetensi ya.
Bagi teman-teman yang dalam waktu dekat ini STR TTK-nya sudah mau berakhir dan belum sempat mengumpulkan 25 SKV, PD Pavi Jatim tanggal 21 mengadakan uji kompetensi. Silakan diikuti. Slide 21 Mei. Nah, ini adalah janji dari KTKI pada waktu kita sosialisasi kemarin bahwa paling lambat itu adalah 15 hari kerja STR TTK sudah terbit. Bahkan kemarin ada teman dari pengurus cabang Jember itu sehari itu sudah selesai. Karena persyaratannya lengkap, kemudian uploadnya benar, pas webnya juga tidak sibuk, dia dalam 1 hari bisa selesai ESTR TTK-nya. Jadi ESTR TTK itu nanti akan dikunci. Ya, teman-teman tolong digarisbawahi ya. ESTR TTK ini nanti bisa dicetak, tetapi akan dikunci sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau TTK itu boleh bekerja di 3 tempat, maka STR TTK-nya itu akan dikunci untuk bisa dicetak sampai 3 kali. Anda mau cetak 4 kali enggak bisa. Tetapi kalau nanti di regulasinya itu TTK hanya diperbolehkan bekerja di 2 tempat, maka ESTR TTK-nya nanti akan dikunci, hanya bisa dicetak selama 2 kali. Ya. Ini untuk penerbitan STR. Slide berikutnya. Ini juga nanti mungkin bisa dicoba ya di otak-atik webnya KTKI. Slide. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa registrasi itu sekarang ada 2, registrasi baru dan registrasi ulang. Registrasi ulang itu adalah untuk perpanjangan. Registrasi baru adalah untuk teman-teman yang baru lulus atau teman-teman yang sudah lulus tetapi masih belum sempat mengurus STR TTK. Slide. Nah, ini bisa dibaca ya. Webnya adalah ktki.kemkes.go.id. Bikin akun dulu. Sama sebetulnya dengan STR dan SIP. SIP by DPMPTSP kan seperti itu ya. Kita daftar dulu, dapat akun, kemudian kita baru bisa masuk. Sudah fotonya? Foto slide atau foto saya? Slide. Nah, ini tata caranya pada waktu nanti teman-teman mau melakukan registrasi by KTKI. Kalau baru nanti klik registrasi baru, tapi kalau perpanjangan itu klik registrasi ulang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa STR ini bisa dicetak, ESTR ini bisa dicetak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, kalau misalkan tidak bisa dicetak dan rusak, itu bisa melakukan permohonan kepada KTKI untuk pengajuan cetak ulang STR. Slide berikutnya. Ini proses registrasi ya, pengajuan, validasi, hasil validasi. Sudah, slide berikutnya. Nanti kita akan banyak tanya jawab aja ya. Slide. Nah, ini data pengajuan STR. Slide.
Ini ketidaktepatan pengajuan STR baru 23,82 yang paling besar adalah tentang sertifikat kompetensi. Banyak sekarang pemalsuan-pemalsuan. Slide. Ketidaktepatan pengajuan. Slide. Nah, ini bisa dijadikan pengalaman teman-teman ketika nanti mau mengajukan. Kenapa sih kok salah melulu? Ternyata rata-rata penyebabnya ini. KTP-nya terlalu kecil, scan buram, dan lain sebagainya. Pas fotonya yang disyaratkan adalah 4x6, tetapi yang diupload bukan 4x6. Surat sehat biasanya tidak mencantumkan SIP, tolong diperhatikan. Slide. Ini sama, surat sumpah tidak ada tanda tangannya biasanya. Ijazah salah nomor, salah tulis. Slide. Salah masuk profesi, TTK masuk ke apoteker, surat pernyataan. Ini nanti ada ya, di webnya untuk download. Dan jangan lupa yang namanya surat pernyataan itu harus bermaterai. Materinya sekarang bukan materai 6.000 tetapi 10.000. Slide. Terus ya, ini saya rasa hanya ketidaktepatan pada waktu registrasi ulang. Slide. Ya, ini hanya data aja. Slide, Mbak Serlita. Ini boleh dicatat ketika nanti mau membutuhkan nomor untuk helpdesk-nya. Slide. Kok selamat muscap sampai ya? Terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada lebihnya itu datangnya dari Allah SWT, kalau ada kurangnya itu karena kebodohan Rudi semata. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Rudi. Banyak hal baru yang jadi catatan saya di sini. Mungkin teman-teman juga sudah ada di angan-angan apa yang mau saya tanyakan, kelihatannya seperti itu. Dan ini ada hal yang menarik yang saya catat di sini. ESTR ini hanya bisa dicetak 3 kali Pak Rudi ya? Iya, ya. Sesuai dengan regulasi Pak Eko. Jadi kesimpulannya ke depannya kita harus setia pada tempat kerja kita Pak Rudi ya. Jadi enggak bisa dengan seenaknya kita akan mencolot ke sana, mencolot ke sini untuk cari yang lebih bagus di sana, lebih bagus di sini. Dan itu akan merugikan tempat kerja kita karena dianggap sebagai batu loncatan saja. Seperti itu Pak Rudi ya. Baik, sesi diskusi kali ini saya lemparkan pertanyaan. Saya minta teman-teman untuk bertanya dan langsung dijawab. Jadi sesinya yang tanya dapat door prize. Oke. Sesinya langsung diskusi saja. Jadi saya nggak perlu menunjuk siapa, Pak Rudi saja yang langsung menunjuk siapa yang bisa bertanya, kemudian diskusi langsung. Jadi enggak perlu satu pertanyaan dijawab, tapi kita langsung diskusi aja. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Monggo. Door prize-nya besar untuk yang belakang-belakang ini. Oke, monggo. Silakan. Ada di sebelah sini. Oh iya, jangan makasih. khawatir yang mengajukan pertanyaan, door prize-nya masih banyak. Jadi silahkan yang masih belum jelas untuk ditanyakan, mumpung ada Ketua PD Jawa Timur. Ya, ada ahlinya ahli ini Bu. Ya, terima kasih. Nama saya Yesi dari RKZ Malang. Saya mau tanya Pak Rudi, kalau tadi kan sudah disampaikan untuk pengurusan sertifikat kompetensi itu bisa mengikuti ujian atau menukar 25 SKP. Nah,
Untuk pengurusannya sendiri secara online atau secara offline, kemudian apakah ada format atau prosedur khusus yang bisa diketahui sama teman-teman untuk pengurusan sertifikat kompetensi? Seperti itu, terima kasih. Langsung saya jawab ya, Mbak Yesi dari RSSA. RKZ Malang. Hah? Dari RKZ. Oh, RKZ, ya. Tadi ada Ketua PAVI Kota Malang mana ya? Sudah pamit ya. Mbak Yesi dari RKZ minta tolong merapat ke PAVI Kota ya. Tanya di sana. Sudah bergabung dalam PAVI? Di grup PAVI biasanya diumumkan. Bagaimana cara penukaran 25 SKP, bagaimana cara mengikuti uji kompetensi. Namun tidak apa-apa saya jawab. Jadi penukaran 25 SKP itu nanti secara online Mbak Yesi mengajukan kepada pengurus cabang Kota Malang. Ya, kemudian nanti pengurus cabang Kota Malang akan meneruskan ke PD dan akan diterbitkan sertifikat kompetensi. Itu kalau menukar 25 SKP dengan sertifikat kompetensi. Kalau Mbak Yesi mau mengikuti uji kompetensi, kebetulan dalam waktu dekat ini, tanggal 21 Mei, nanti pengurus daerah PAVI Jawa Timur akan mengadakan uji kompetensi dan angkat sumpah. Itu silahkan bisa mengikuti dan silahkan merapat ke pengurus cabang Kota Malang. Intinya harus aktif ya ke PAVI, jangan hanya ketika membutuhkan aja datang ke PAVI. Ya, Mbak Yesi? Monggo, yang lain. Boleh tanya apa aja boleh, monggo silakan. Oke, sebelah sini Pak. Selamat siang Pak Rudi, saya Ella dari Persada Hospital, izin bertanya. Saat bulan Maret saya pengajuan untuk pengajuan STR, di kolom upload sertifikat kompetensi ada keterangan sudah tervalidasi PDD IKTI. Saat pengajuan saya ada revisi melalui email untuk upload ulang sertifikat kompetensi, akan tetapi di kolom browser itu sudah ditutup dari aplikasinya dan itu terulang 2 kali. Mohon bantuannya Pak Rudi, terima kasih. Iya, Mbak Ella dari mana? Persada Hospital. Persada, berarti ikut kota ya? Iya, ikut Kota Malang ya. Jadi untuk bulan Maret berarti sudah by KTKI atau masih dinas? Tanggal berapa Mbak? Tanggal 20 Maret. 20 Maret berarti sudah harus lewat KTKI? Iya. Iya? Iya Pak. Sudah buka webnya KTKI atau webnya dinas? Web KTKI. Web KTKI? Iya. Maret sampai Mei? Iya Pak. Terus kok baru tanyanya sekarang? Maksudnya di situ kan ada nomor helpdesk ya, kenapa enggak tanya di situ? Sudah melalui email dan chat di WA Kemenkes RI. Ada jawabannya? Belum. Belum ada jawaban. Jadi gini Mbak Ella, nanti sampaikan ke pengurus cabang Kota Malang, ada permasalahan seperti ini, nanti kita akan kolektif di seluruh Jawa Timur akan kita tanyakan ke pusat. Kalau kemarin sebetulnya sudah lewat, jadi kemarin kita sudah mengkolek pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman se-Jawa Timur, kemudian kita ajukan ke pusat untuk ke KTKI untuk dilakukan verifikasi. Ya, coba merapat ke pengurus cabang. Ya. Baik Mbak Pak, Ella. terima kasih. Ada lagi? Depan Mas Eko. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Rudi, saya izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa untuk mengurus perpanjangan atau registrasi ulangnya itu mendekati jika waktu STR-nya akan habis. Nah, waktu minimal untuk mengurus atau registrasi ulangnya itu berapa lama ya Pak? Iya, jadi untuk registrasi ulang itu minimal H-6 bulan baru bisa diperpanjang. Karena nanti kalau masih lama sama seperti Mbak sahabat dari tadi, dari Wagir, itu masih ditolak.
karena STR TTK-nya masih berlaku. Jadi H-6 bulan Mbak, baru bisa diajukan. Pak Eko, moderator, masih ada waktu? Iya, masih ada Pak. Siap? Yang perempuan sudah, ini yang laki-laki suaranya. Langka ini masalah laki-laki. Pak Rudi, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Effendi dari RSI Gondang Legi. Saya mau bertanya, kan ini STR, saya itu pengurusan STR baru. Nah, apabila 5 tahun ke depan, kan itu bisa dengan menukarkan SKP. Soalnya saya juga dengar katanya kalau 5 tahun ke depan itu SKP, terus yang di 5 tahun berikutnya itu harus mengikuti ujian. Apakah itu memang harus mengikuti ujian? Apa bisa dengan menukarkan SKP lagi? Terima kasih. Iya, Mas siapa tadi dari RSI Gondang Legi ya? Iya, jadi untuk sementara ini Mas, untuk sementara ini masih belum ada perubahan tentang kebijakan penukaran SKP atau registrasi terkait dengan registrasi ulang STR TTK. Jadi untuk saat ini itu masih saya sampaikan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi masih boleh menukar dengan 25 SKP. Tetapi saya juga tidak bisa menjamin ketika nanti ada perubahan, entah itu tahun depan, entah itu tahun berikutnya, ternyata ada perubahan bahwa harus ikut uji kompetensi, itu kita juga belum tahu. Tetapi untuk saat ini yang bisa saya jawab, penukaran SKP itu masih tetap untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Gitu ya Mas? Oke. Selanjutnya. Satu pertanyaan. Oke, sini, lebih dekat sini. Atas nama Popi dari Rumah Sakit Prima Husada, mau menanyakan tadi kan masa kerja dihitung setiap 1 tahun 1 SKP. Kalau misalnya sudah kerja di atas 5 tahun, misalnya 7-8 tahun, apa dihitung yang 5 SKP-nya 5 tahunnya kehapus, terus dihitung 3 tahunnya atau dihitung full 8 tahun ya Pak? Sama download STR-nya kan cuma 3 kali, ngeprint STR-nya kalau sudah jadi kan cuma 3 kali. Itu kita nggak bisa download atau dari aplikasinya langsung ngeprint atau gimana ya Pak? Ya, terima kasih. Iya, Mbak Popi dari Prima Husada. Baik, jadi untuk masa kerja itu dihitung 1 tahun 1 SKP. Jadi kalau untuk masa kerja 5 tahun ya dihitung 5 SKP. Kalau masa kerjanya lebih dari itu bagaimana? Nah, masa berlakunya STR kan juga 5 tahun. Ngitungnya nanti kan dari STR itu habis ke depan. Ya. Jadi kalau misalkan 8 tahun ya berarti ketika STR itu expired dalam 3 tahun ke depan berarti masa kerjanya adalah 3 tahun. Sama seperti sertifikat pelatihan atau sertifikat seminar itu yang berlaku adalah 5 tahun mulai dari STR itu diterbitkan. Ya, tidak boleh STR yang sebelum diterbitkan terus pakai sertifikat yang lama, nggak bisa. Tetap dihitungnya adalah waktu yang berjalan. Kemudian untuk ESTR yang hanya bisa dicetak 3 kali, kemarin info dari KTKI memang seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak dipergunakan bekerja lebih dari regulasi yang berlaku. Kalau misalkan TTK itu boleh bekerja di 3 tempat, ya hanya bisa dicetak 3 kali. Terus tadi Pak Eko nanya, bagaimana kalau mau pindah kerja? Nah, makanya kenapa sebetulnya
TTK itu harus ada yang namanya kontrak kerja. Harus, tidak hanya apoteker. Kalau apoteker pasti itu harus ada kontrak kerja sehingga sama-sama terikat seperti itu. Kita tidak boleh jadi kutu loncat, kerja ndek ini kok bayaran sakmene, kemudian dengar dari temennya, enak kerja ndek kono bayaran sakmene, kemudian Anda meloncat. Itu tidak boleh karena akan mencederai sebuah kontrak. Harapannya seperti itu, kita harus ada kontraknya. Nanti mungkin Pak Ketua PC yang baru ya, supaya pada waktu, tadi sudah saya sampaikan ke Pak Wabub dan Pak Kepala Dinas bahwa untuk pendirian sebuah apotek secara regulasi itu memang yang dipersyaratkan adalah apoteker. Kemudian di undang-undang tersebut apoteker boleh dibantu. Nah, kata-kata boleh ini kan jadi ambigu ya. Boleh dibantu juga boleh tidak dibantu. Akhirnya untuk pendirian apotek itu yang dipersyaratkan hanya apoteker, tetapi TTK tidak dipersyaratkan. Kalau saya tidak salah, kalau salah saya dikoreksi Mbak. Bu Rina mana? Kalau tidak salah Kabupaten Malang itu untuk penerbitan SIA, surat izin apotek, itu mensyaratkan 1 apoteker dan 2 TTK. Bu Rina. Bu Rina. Iya, masih tetap berlaku itu. Masih tetap berlaku ya. Jadi untuk pendirian apotek di Kabupaten Malang itu selain 1 apoteker adalah 2 TTK. Itu yang betul. Tetapi pada kenyataannya ketika saya mencoba untuk beli di sebuah apotek, ternyata yang jaga itu bukan tenaga farmasi. Dan saya coba untuk membeli obat yang harus dibeli dengan resep dokter, itu dikasih, loh. Blind kan ketika saya mencoba untuk membeli sebuah obat keras ternyata dikasih. Itu kenapa makanya tadi saya sampaikan ke Pak Wabu sama Pak Kadinkes bahwa untuk apotek itu memang harus betul-betul istilahnya disurvei setiap hari. Ya itu tadi kadang-kadang yang jaga itu bukan tenaga farmasi. Tetapi yang jaga itu kadang anaknya pemilik apotek atau pemilik apotek yang sendiri. Mohon maaf kalau mereka yang jaga kan yang penting cuan. Dia tidak pernah berpikir bagaimana akibat dari pemberian obat yang salah. Tadi Bu Dewan sudah menyampaikan kenapa simbolnya ular sama cawan. Artinya apa? Artinya itu obat adalah racun dalam tanda petik ketika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau tenaga farmasi yang jaga minimal kan tahu, oh ini daftar obat keras, oh ini daftar obat bebas, oh ini bebas terbatas, oh ini bisa dibeli dengan resep dokter, oh ini harus dibeli dengan resep dokter, oh ini yang beli mencurigakan. Ada, kita tidak menjudge dari penampilan ya. Katanya pepatah mengatakan judge book of the cover, tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Tetapi ketika penampilan mereka itu, mohon maaf, penampilan mereka itu agak mencurigakan, terus kemudian beli komik 1 box gitu, masa kita mau ngasih? Tidak kan? Tetapi kalau misalkan yang jaga itu bukan orang farmasi, pasti dikasih. Itulah makanya kenapa yang kita tekankan, teman-teman harus meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang farmasi. Sekarang dunia farmasi berkembang begitu cepat. Kadang-kadang pasien lebih pintar daripada kita. Kenapa? Karena pasien lebih sering membuka buku atau membuka orang terpandai di dunia siapa? Mbah Google. Meskipun toh sebetulnya Mbah Google juga tidak bisa dijadikan rujukan, tetapi minimal di sana ada pengetahuan. Jadi untuk teman-teman TTK yang saya cintai, boleh mempergunakan kemajuan teknologi tapi pergunakan secara bijak. Boleh lihat drakor, boleh main TikTok, boleh silakan. Tetapi jangan lupa mengasah kemampuan kita. Jangan sampai kita menuntut UMR. Teman-teman kepingin kan ketika bekerja di sebuah sarana kefarmasian mendapatkan gaji UMR? Oh, enggak ada yang pingin?
terutama teman-teman yang di swasta ya, UMR kita itu 3, sekian loh. Upah minimum kabupaten kota, Kabupaten Malang itu 3, sekian. Tapi teman-teman, mohon maaf, mungkin ada yang mendapatkan penghasilan sekitar 1 juta. Atau mungkin ada yang di bawahnya? Ada. Bayangin, kita itu profesional loh. Ketika bekerja kita itu dituntut untuk memiliki STR, dituntut untuk memiliki SIP. Tetapi rewardnya ke kita itu sangat minim. Makanya teman-teman harus meningkatkan pengetahuannya supaya ketika kita melakukan bargaining ke teman-teman pemilik sarana apotek, kita itu kuat. Tadi sudah difasilitasi oleh Pak Wabub. Pak Rudi minta tolong nanti dikumpulkan teman-teman, kita audiensi dengan pemilik sarana apotek. Kita akan sampaikan semua di situ tentang standar gaji. Ya, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan take home pay yang lebih baik daripada sekarang. Tetapi sekali lagi jangan lupa juga untuk menambah, mengasah terus kemampuan kita. Setuju ya? Baik. Sampun Pak Eko? Sudah Pak. Ayo, masuk Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Rudi. Teman-teman, ini ada voucher. Ada berapa voucher, Bu Atul? Yang dibagikan untuk Pak Rudi? 5. Ada 5 voucher yang akan disampaikan pertanyaan dari Pak Rudi. Untuk teman-teman bisa menjawabnya dengan satu syarat, harus mau maju dan menunjukkan wajahnya di depan. Monggo Pak Rudi, silakan. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama tadi kalau teman-teman mengikuti secara seksama sambutan dari ketua pengurus cabang yang baru, pasti bisa menjawab. Tahun berapa, maaf, tanggal, bulan, dan tahun berapa Pavi lahir? Ayo, voucher. Uang kembali. Panitia nggak boleh ya Mbak? Panitia tidak boleh. Ada yang bisa jawab? Oh boleh, sebelah sana. Sudah ini jawab, ini. Mbak Oh ini yang loh. mana? Oh yang di Ya. depan. Ya, masih ada banyak. Perkenalkan, nama saya Laili dari RSU Wajah Usada. Jadi tanggal lahirnya Pavi adalah 13 bulan 6 tahun 13 Februari tahun 1946. Mohon maaf agak neredek Pak. Iya, kita Di terima Yogyakarta. alasannya karena nervous. Iya betul, 13 Februari 1946. Boleh dong diberikan tepuk tangan. Voucher Baik, belanja voucher ke belanja MOG ke- sebesar 1 juta rupiah. Mbuh, 1 juta nuling gludung piro iku? Voucher belanja ke Indomaret. Terima kasih sama-sama. Lanjut, Pak Lanjut, Rudi. ya. Baik. Yang katakan duluan. Dari materi saya tadi saya menyampaikan ada webnya KTKI. Siapa yang hafal web KTKI? Mbak Lorek. Yo, Mbak Lorek, kotak-kotak. Boleh Ya. silakan maju ke depan. Terus Mbak, tangannya diangkat terus Mbak. Ya, sampai ke sini diangkat. Loh, beneran tangannya diangkat. Ayo, kalau yang ngerepek, loh ke sini. Bukunya ditinggal. Loh, lah sampean ngerepek Mbak. Loh. Nanti ndredeg lagi, Pak Iya. Rudi. Tangannya diangkat Mbak. Ya, terus. Boleh disebutkan namanya siapa? Boleh sebelah sini. Menghadap kamera biar kelihatan kalau di shooting. Vivi Dari Karangploso. dari Karangploso. puskesmas. Enggak, Enggak, apotek. enggak. Oh enggak, baik. Dari Karangploso. Jawabannya? ktki.kemenkes.go.id. Benar Pak? Betul. Betul Pak Rudi? Betul. Satu buah voucher untuk Anda
bisa untuk Belanja nanti belanja. di MUG sebesar Rp1.500.000. Nolnya gelondong banyak. Nuling gelodong wiro iki. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 syarat registrasi baru STR TTK. Wah ini lanjut. Gak oleh moco. Ayo, sik noleh buku nih. Lah, Coba dong habis ini pertanyaannya dikasihkan yang belakang Pak Rudi. yang belakang gak angkat tangan itu apa masalah Ibu? Nah, kayaknya materinya ini Yang belakang angkat kaki kayaknya. yes. Ayo 3 syarat. Terima kasih, nama saya Firda dari Puskesmas Dau. Syaratnya untuk registrasi baru, pas foto 4x6, scan KTP, sama scan surat sehat. Iya, betul.